kembali dengan Anissa di sini. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai salah satu kegiatan Bidan Inisiator Indonesia. Nah, Bidan Inisiator Indonesia itu nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut di institusi berikutnya. Sekarang saya akan membahas mengenai kegiatan yang besok kita akan laksanakan, yaitu a part of mentoring session. Mentoring itu adalah salah satu dari kegiatan IMIF. IMIF itu Indonesia Midwifery Initiator Forum. Jadi istilah gampangnya tuh kaderisasi kayak gitu. Nah, jadi untuk acara besok itu akan diikuti oleh para mentor dan mentee. Mentornya tuh ada 3, aku, Brian, dan Kak Mira. Nah, ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Brian. Terima kasih ya Brian, udah kreatif banget untuk buat salah satu diskusi online untuk mente Bidan Inisiator. Jadi ada mentorship selama 6 bulan, itu lebih ke kayak kasus sih. Kita sharing mengenai pribadi kita bagaimana, kemudian juga mengenai Bidan Inisiator. Lebih ke sharing, misalkan mau ngerjain apa atau enggak, kita butuh masukan apa atau kita bisa bantu apa kayak gitu. Jadi kita sama-sama. IMIF itu dilaksanakan pada Desember tahun 2019 selama 4 hari. Nah, memang sebelumnya itu kan ada pembukaan IMIF yang dimana kita menyeleksi benar-benar orang yang bisa untuk dikaderisasi, artinya orang yang memiliki potensi untuk bisa nih mengembangkan atau melanjutkan estafet perjuangan gitu istilahnya. Dan itu kerasa banget, aku apresiatif banget sama mereka bidan inisiator yang ada di daerah itu. Mereka berkembang dengan baik banget. Ada bidan inisiator yang pertama tuh aku lupa, pertama kayaknya NTT dulu, terus udah gitu ada Jawa Timur, terus Jakarta, terus Sumbar, Yogyakarta, sama Palembang. Dan aku apresiatif banget, mereka hebat-hebat dan memang beda sih ya, kerasa gitu. Segala sesuatu tuh emang harus ada kaderisasi dan lebih membara gitu. Jadi kita juga banyak teman untuk tumbuh bersama. Nah, pada Januari ini bisa dilihat ada apa aja ya. Evaluating the quality of your awareness pada minggu pertama. Aku nugasin mereka untuk buat proposal kehidupan. Jadi apa sih yang mereka lakuin, terus apa yang bisa aku bantu kayak gitu. Kalau misalkan mereka biasanya sharing tentang rencana mereka seperti apa. Kemudian yang minggu kedua ada Sensing Initiator Project. Jadi project-project di Bidan Inisiator mereka mau kerjain. Kemudian di minggu ketiga ada Personal Initiator Project, Branding. Minggu keempat ada Prototype Initiator Project. Kemudian Februari ini bisa dilihat sendiri ya. Jadi memang pas Februari, aku sebenarnya lupa sih bulan apa mereka launching BI regional itu, tapi di sini ternyata Februari. Terus Maret Cultivating Capacity of Holding the Space for Co-learning and Co-creating. April Mei sampai sekarang kan masih mentoring progress. Kemarin kalau yang aku lakuin yang baru-baru ini kan Monik itu megang project buku. Nah, aku sharing sama Monik konsep bukunya seperti apa yang harus dia lakuin kayak gitu. Terus, nah ini masih di April juga Brian buat acara ini dan aku apresiatif banget. Jadi ada 2. Yang pertama itu aku lupa ini besok atau yang besok itu advokasi. Jadi ada 2. Yang temanya itu 2. Yang pertama aku lupa, yang pertama yang kedua. Jadi yang dilaksanain besok sama besok hari Sabtu tanggal 25 sama Jumat depannya. Besok kira-kira jam 8.30 sampai jam kira-kira sebelum duhur. Nah, nanti kita lihat deh. Oh ya, ini yang buat besok yang tanggal 25.
Jadi temanya jenjang karir bidan dan perspektif dosen kebidanan terkait kebutuhan upgrade soft skill mahasiswa kebidanan 2020. Dan menurut aku ini bagus banget. Nanti aku kemukain juga kenapa aku bilang ini bagus banget. Insya Allah. Aku mau bacain tornya, term of reference. Diskusi kecil akan melibatkan mente bidan inisiator sehingga diharapkan akan banyak kesempatan untuk setiap mente melakukan diskusi dengan narasumber. Tujuan umum internal atau anggota bidan inisiator baru mendapatkan gambarannya tentang jenjang karir kebidanan. Eksternalnya, project meningkatkan eksternalnya project meningkatkan kapasitas soft skill mahasiswa kebidanan sesuai misi bidan inisiator. Khususnya tujuannya dapat mengetahui alasan mengikuti pendidikan program magister di universitas tersebut dengan pilihan program studi tersebut. Jadi sebenarnya untuk jenjang karir bidan ini sebenarnya penting banget untuk dibahas karena masih banyak banget yang bingung. Setelah mereka lulus masih arah tujuan itu mereka banyak yang konsul gitu sama aku, itu masih banyak yang bingung. Makanya kenapa aku milih jadi mau menjadi dosen kebidanan itu salah satunya aku mau sharing karena memang banyak pilihan banget untuk di bidan itu sendiri. Dari D3 bisa D4, bisa S1, ada profesi, kemudian magister juga kan dia bisa di kebidanan atau bisa ngambil magister yang lain kayak FKM gitu kan, kayak aku dan lain sebagainya. Aku pernah bahas kenapa harus lanjut kuliah, kemudian milih di Poltekkes atau dimilih di universitas. Terus aku juga pernah bahas tentang milih D4 atau S1, kemudian milih magister di kebidanan atau milih magister di yang lain gitu, entah itu FKM atau mau lanjutin dari D3 ke FKM. Itu kan banyak banget ya jenjang karirnya. Sebenarnya secara intinya sih semua yang kita ambil itu tergantung dari visi misi hidup kita, dan yang banyaknya itu mereka belum tahu jelas kayak gitu visi misi hidupnya. Kenapa aku bisa nyimpulin kayak gini? Karena lumayan banyak yang sharing sama aku gitu, dan itu pun sempat aku rasain sebelum aku menjalani berbagai pertimbangan dan akhirnya keputusan yang aku ambil. Dan banyak yang kayak belum banyak resources gitu, apalagi dulu pas aku baca-baca blog atau enggak lihat website yang menyediakan jenjang karir bidan gitu dari Poltekkes itu ada D4 atau enggak kayak gitulah. Terus jadi di sini kan dapat mengetahui alasan mengikuti pendidikan magister. Jadi apa sih alasan untuk lanjut kuliah itu gitu. Aku pernah bahas di podcast aku, silahkan didengerin di Nur Anissa Fauziah, proses belajar kehidupan. Nur spasi Anissa, Anissanya N-nya double, Fauzianya Fauzi YAH. Itu aku udah bahas, silahkan bisa didengarkan. Dan kemarin pun, baru kemarinnya banget, belum ada seminggu, itu ada yang DM aku di Instagram, adik kelas aku menanyakan mengenai jenjang karir bidan juga gitu. Dan emang ini tuh penting banget sih gitu, penting banget, dan belum banyak yang dibahas, belum banyak. Makanya kenapa aku suka speak up, semoga bisa bermanfaat gitu untuk membuka sudut pandang para bidan-bidan muda. Yang kedua, dapat gambaran pengalaman nyata dalam menentukan pilihan topik penelitian yang diambil selama menempuh pendidikan lanjut. Ini juga penting. Kemudian anggota BI terinspirasi dari perjalanan karir perihal social atau education impact dari narasumber. Dan juga ketika aku baca TOR ini, aku tuh kepikiran kayak gini. Jadi di FKM sendiri itu kan banyak jurusannya. Ada biostatistik, epidemiologi, kemudian hukum kesehatan, ekonomi kesehatan, kesehatan reproduksi, kemudian promkes, dan epidemiologi juga dibagi 3, klinik, kemudian komunitas, sama epidemiologi VTP. Nah, aku tuh kepikiran suatu saat aku mau
menginterview mereka. Teman-teman aku alhamdulillah gitu banyak temen, dan aku kepikiran untuk kayak someday insya Allah lah aku mau menginterview mereka, dan itu mungkin bakal aku upload di YouTube dan di podcast juga untuk buka insight orang-orang yang mau melanjutkan kuliah. Karena aku pernah dapet pertanyaan yang kalau di Kespro itu belajarnya kayak gimana, apa yang kita dapetin, misalnya kayak gitu, fokus termnya di mana. Dan aku mau mau kasih gambaran ke orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan, baiknya itu ngambil spesifikasi apa gitu. Dan itu sebenarnya emang disesuaikan dengan visi misi hidup kehidupan seseorang. Tapi kita juga harus kayak ada sekilas pengalaman mereka yang udah menempuh pendidikan di bidang itu atau di jurusan itu, di spesifikasi itu, kayak mata kuliah apa aja yang diajarkan kayak gitu. Dan semoga aku bisa eksekusi ini gitu, karena ini penting banget menurut aku. Karena ya aku sendiri pernah ngerasain gitu mau ngambil apa, kemudian banyak teman-teman aku yang nanya kalau misalkan yang itu kan yang aku contohin, misal kalau di Kespro belajar apa aja kayak gitu. Dan aku mau interview banyak orang gitu, yang setiap jurusan itu ada perwakilan yang aku bakal interview mereka. Terus dan juga aku mau interview teman-teman yang itu dengan jenjang karir yang berbeda. Kan ada yang dia dia misalkan kayak aku mau concern ke pendidikan, ada yang di usaha sociopreneur, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, ada yang puskesmas kayak gitu. Mau wawancara mereka biar bidang-bidang muda tuh ada bayangan untuk masa depan mereka tuh ambil jenjang karir yang mana sih, disesuaikan sama diri mereka, passion mereka, keunikan mereka kayak gitu. Dan aku kayak mau ngasih gambaran banyak banget loh jenjang karir tuh mau masuk di bidang mana. Terus eksternal dapat mengetahui kondisi soft skill mahasiswa kebidanan saat ini, seperti kecintaan terhadap profesi, leadership, sociopreneur, kegiatan sosial, kolaborasi antar profesi, kemampuan berpikir inovatif dan kreatif dalam melakukan upaya promotif dan preventif KIA. Kemudian mendapat masukan project upgrade soft skill untuk dapat membantu mahasiswa kebidanan dalam mempersiapkan karakter yang tangguh dalam optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Nah, membicarakan nanti kan aku mau jadi salah satu pembicara guest mentor dan sekaligus mentor juga di ruang KIA. Kalian bisa kepoin apa itu ruang KIA di @ruang.kia di Instagramnya. Dan ada kan salah satu dia fokusnya itu adalah mempersiapkan skill di abad 21. Dan menurut aku pribadi untuk skill di abad 21 itu kolaborasi itu penting banget. Kemudian long life learning sama fleksibilitas. Aku mau menekankan 3 poin itu yang aku rasa ya. Jadi ketika kita punya link banyak, kita kolaborasi itu bisa lebih berimpact dan bisa apa ya, pokoknya the power of kolaborasi itu luar biasa. Terus juga fleksibilitas, nanti mungkin aku bakal ceritain yang dimaksud fleksibilitas itu kayak gimana. Rencananya aku mau nyelesain PPT yang aku buat untuk nanti aku sharing di ruang KIA. Nanti juga insya Allah aku sharing di upload itu di YouTube. Jadi aku bakal nyampein self delivering yang aku bakal record juga. Nanti insya Allah diupload di YouTube. Terus karena banyak banget dan ini penting banget sih materinya tentang self awareness, tujuan hidup gitu-gitu, visi misi. Kemudian apa lagi nih? Udah.
Ini yang akan membawakan ini adalah Mbak Nana, dosen dan juga pengurus IBI, sama dosen Mbak Siska kalau nggak salah, dosen UNS, kebidanan UNS. Kalau Mbak Nana itu bagian dari kita juga bidang inisiator, kakak kelas aku di UNS. Dan bidang inisiator ini awalnya adalah foundernya kan Wildania Kamila. Terus aku diajak sama Wildania Kamila untuk sebagai co-founder. Jadi kayak merancang ya bidang inisiator ini mau kayak gimana dari awal banget gitu. Dan aku bersyukur bisa dilibatkan dan menjadi bagian dari bidang inisiator yang semoga aku bisa berimpact juga sesuai dengan misi kehidupan aku, yaitu memberikan pengaruh kebaikan dan kebenaran bagi banyak orang dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Karena visinya adalah bahagia sejahtera di kehidupan dan di kehidupan akhirat, yang akan aku bahas juga nanti di session self awareness yang akan dilaksanakan oleh Ruang KIA. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini Tor buat besok, term of reference. Semoga besok acara lancar dan juga semoga nggak madet sinyal aku, jadi lancar semuanya. Sampai jumpa di sharing berikutnya.